Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswi MTSPM yang Bapak banggakan dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan Bapak Aulian Rahman dalam pembelajaran akidah akhlak. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan kemudahan dalam pemahamannya. Oleh karenanya, sebelum memulai pembelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini, marilah kita sejenak meluangkan waktu untuk membaca umul kitab. Kita tujukan kepada para masyayikh kita, para pendahulu kita. Semoga kita mendapatkan keberkahan, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan kemanfaatan, keberkahan fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniya al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anakku, pada kali ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin yakni tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kemarin kita akhiri dengan pembahasan kitab Taurat. Oleh karenanya kita lanjutkan pada kitab setelahnya, yakni kitab Zabur dan Injil. Kitab Zabur di sini sudah Bapak skemakan. Untuk sedikit meringkasnya, Zabur sendiri berasal dari kata zabaro yazburu zaburon, yang artinya menulis. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud yang berisikan tentang 150 nyanyian Nabi Daud tentang pengalaman pada masa hidupnya. Loh, maksudnya bagaimana Bapak? Kok di sini nyanyian? Nabi kok nyanyi gitu? Apakah seperti penyanyi-penyanyi pada umumnya? Tidak, karena nyanyian Daud itu juga atas bimbingan wahyu dari Allah. Itulah yang membedakan antara nyanyian Nabi dengan nyanyian selain Nabi, karena atas bimbingan wahyu atau petunjuk langsung dari Allah. Dalam ceritanya, seperti di sini saya tulis dalam Sahih Al-Bukhari, terdapat suatu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menceritakan tentang pengalaman kisah Nabi Daud. Di situ bahwasanya di situ dikatakan pembacaan Zabur dimudahkan bagi Daud. Beliau mengarahkan agar binatang tunggangan diletakkan pelana dan selesai sebelum pelana terpasang. Jadi pada masa hidupnya Nabi Daud itu selain menyanyi, itu melakukan pembacaan Zabur. Pembacaan Zabur itu ketika sebelum meletakkan pelana di atas binatang untuk sebagai tunggangan. Lah, Nabi Daud itu membaca Zabur atau melantunkan nyanyian itu untuk melunakkan hati binatang. Jadi enggak berontak-berontak begitu. Jadi manut. Itu salah satu mukjizat Nabi Daud yang memang sudah dimudahkan atau dianugerahkan kepada Nabi Daud. Makanya dalam sejarahnya mukjizat Nabi Daud itu dapat melunakkan besi, menaklukkan binatang, dan karena lantunan-lantunannya itu bisa menundukkan gunung-gunung. Itu memang salah satu mukjizat dari Nabi Daud. Di sini nama lain dari Zabur disebut juga dengan
Mazmur. Dalam bahasa Ibrani biasa disebut dengan Zimra atau Zamir, Mizmor, yang berarti lagu nyanyian. Jika dalam bahasa Arab ada satu padanan lagi, mizmar, itu artinya seruling. Mazamir itu adalah jamak dari mizmar, itu artinya juga seruling. Nah, pada selanjutnya, pada masa setelahnya, Zabur itu menjadi bagian dari Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama atau Old Testament yang ada di dalam Alkitabnya agama Kristen. Oleh karenanya, pada saat sekarang dapat dijumpai kalau dalam agama Kristen itu banyak nyanyian-nyanyian. Jadi kalau dalam dijumpai ketika hari Minggu itu di gereja itu nyanyi-nyanyi. Itu karena dari dulu bagian kitab Alkitab Kristen itu berisi tentang nyanyian, yakni nyanyiannya Nabi Daud. Cuma Zabur sendiri sudah mengalami penggubahan atau perubahan digubah oleh beberapa pujangga-pujangga semenjak zaman Nabi Musa hingga pada masa setelahnya. Apakah ada Bapak yang bisa dijumpai? Ya, ada beberapa kata-kata walaupun tidak sama. Itu seperti Mazmur 23. Itu sampai sekarang masih ada. Tapi sudah dalam bentuk gubahan-gubahan. Pada intinya begini, itu disebutkan begini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Nah, itu salah satu contoh Mazmur 23 yang bisa dijumpai dalam Alkitab agama Kristen. Itu berbunyi seperti itu. Oleh karenanya itu cuma dilantunkan. Makanya di sini Bapak tulis dari 150, itu maksudnya dari 150 pasal nyanyian dikelompokkan sehingga dikelompokkan menjadi 5 jenis nyanyian. Apa saja? Yakni 1, nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan. Jadi kalau memuji Tuhan itu, kalau dalam Jawa itu namanya ngidung. Nah, ngidung. Kalau bahasa Indonesianya ya nyanyian kebaktian itu. Subuhung kudus Rabbuna wa rabbul malaikat waruh, cuma dilakukan dalam bahasa Indonesia kalau sekarang. Nah, yang kedua, nyanyian perorangan untuk ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan, gitu. Itu kalau untuk perorangan. Terima kasih Tuhan. Nah, ratapan jamaah itu yang ketiga. Ratapan dan doa individu serta nyanyian untuk raja. Itulah sedikit tentang Zabur. Sekarang kita lanjutkan kitab setelahnya, yakni Injil. Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Inti Injil itu berisi tentang ajakan kepada umat Nabi Isa agar menjauhi sifat rakus dan tamak terhadap, di situ kepotong ya, terhadap keduniawian. Jadi gak kedunian. Nah, itu kalau inti ajaran Injil. Dulu pada awalnya Injil itu jumlahnya 70 kitab. Namun pada tahun 325 Masehi diseleksi oleh gereja. Nah, jadi banyak kitab, saking banyaknya kitab jenisnya Injil diseleksi gereja dan diakui hanya 4 saja, yakni Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Kenapa nama kitab ini kok Matius, Markus, Lukas, dan Yahya? Karena yang ngarang namanya Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Sedangkan yang 66
karena 70 dikurangi 4 kan 66, itu ditolak gereja dan biasa disebut dengan istilah apocrypha. Nah, di antara apocrypha atau yang ditolak gereja itu namanya Injil Barnabas. Kenapa kok ditolak? Karena yang dipandang mirip dengan Al-Quran yakni Barnabas. Apa saja yang mirip dengan Al-Quran? Yakni satu, yang disalib itu bukan Yesus, melainkan Yudas Iskariot. Yang kedua, Yesus bukan anak Tuhan, melainkan utusan Tuhan, utusan Allah. Yang ketiga, putra Nabi Ibrahim yang disembelih itu bukan Ishak, melainkan Ismail. Yang keempat, Al-Masih atau Juru Selamat yang dinantikan. Di situ terpotong ya. Saya lanjutkan, Al-Masih atau Juru Selamat yang dinantikan itu bukan Yesus, melainkan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Nabi Muhammad pada nantinya akan menyelamatkan seluruh umat manusia dengan syafaatnya, namanya Syafaatul Udzma. Itu yang diterangkan dalam Injil Barnabas. Karena itu pertentangan gereja, makanya ditolak. Ya, terima kasih. Cukup sekian penjelasan singkat dari Bapak. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap belajar, jangan nakal di rumah. Kita sering doa, jaga kesehatannya, jaga keistiqomahannya. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.